Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, 4,11% di level 5.941, dan ternyata asing juga masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler, net sell 864 miliar, sedangkan di all market mencapai 993 miliar. Hal ini dikarenakan ya rupiah kita kembali melemah di level Rp17.963 per 1 US dollar guys ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara year to date datanya ini bahkan menjadi titik tertinggi alias rupiah kita terus melemah ke area yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau rupiahnya naik artinya rupiah kita terus melemah terhadap US dollar. Dan salah satu faktor ya selain dari pelemahan rupiah yang menyebabkan IHSG menjadi pelemahan yang terendah ya dalam 5 tahun ini, adanya penurunan rating yang dikeluarkan oleh Moody's Rating ya guys ya untuk Indonesia dan untuk Danantara juga seperti itu, dan ada outlook negatif juga, sehingga ini berarti asing masih kurang yakin ya untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi meskipun hari ini kita lihat ada juga ya saham-saham yang diakumulasi asing, tapi karena memang banyak hal nih, salah satu faktornya tadi ya rupiah kita terus melemah bahkan semakin mendekati level 18.000, ini membuat bukan hanya asing guys yang panik selling, melainkan sisi domestik ya, investor lokal juga panik selling sebenarnya. Lalu dari sisi geopolitik global ternyata Israel terus menyerang Lebanon ya guys ya, sehingga ada keretakan hubungan nih antara Presiden Trump dan Presiden Netanyahu, dan dialog terkait dengan perjanjian damai Amerika Serikat Iran juga terancam batal ya. Jadi kita lihat nanti guys ya, karena Iran juga terus membalas serangan-serangan terhadap Israel seperti itu. Jadi ya baku hantamnya masih berlanjut ya sepertinya. Hal ini membuat harga minyak terus mengalami kenaikan. Hari ini lanjut naik 1,8% di level 95 USD per barrel ya. Lalu untuk Brent oil juga naik 1,7% di 97 USD per barrel. Lalu kita lihat untuk harga emas hari ini koreksi 0,5% di 4.463 USD per troy ounce, dan untuk batu bara naik 0,7% di level 141 USD per tonnya. Oke guys, jadi pembahasan kita di video ini akan mengerucut ya guys ya terhadap averaging down yang pertama, lalu yang kedua kita akan membahas cut loss ya. Sebenarnya kemarin itu banyak trader-trader yang cuan, banyak investor yang cuan ketika mereka melakukan buy and sell secara cepat ya, alias melakukan trading. Banyak yang cuan kemarin. Tapi hari ini dibanting lagi, yang artinya memang apa yang kita bahas kemarin ya lebih baik untuk jangka pendek dulu ya terbukti ya guys ya, karena memang marketnya masih volatil, masih menyangkut terkait dengan ketidakpercayaan asing dan investor lokal terhadap tata kelola negara kita ya dan kebijakan-kebijakan fiskal dari pemerintah. Seperti itu guys ya garis besarnya. Jadi teman-teman juga harus paham kenapa Indonesia ini sulit untuk naik dan sangat mudah untuk anjlok ya. Salah satu faktornya itu tadi guys, ya dari kebijakan fiskal pemerintah, tata kelola negara, dan rupiah kita juga ini menjadi faktor pemberat. Nah, jadi untuk BRI hari ini ternyata koreksinya juga cukup dalam guys, di 4,6%, close di 2.900 per saham dengan adanya distribusi dari asing, ada AKBK yang jualan hari ini ya. Ya seperti yang kemarin kita bahas aja guys ya, belum ada tanda-tanda yang bagus untuk IHSG naik. Kemarin kita bahas ya, karena net sell-nya menipis itu hanya awal aja. Kalau misalkan memang mau rebound, ya tentunya harus diakumulasi. Ya, kita tidak bisa menggantungkan hanya dengan net sell yang tipis. Tapi kita harus ya secara nyata gitu, secara real melihat akumulasi asing yang balik ke IHSG-nya seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus melihat IHSG-nya dan saham-saham kita itu naik karena diakumulasi, bukan masih di net sell. Untuk BNI juga semakin mendekati level support di 3.500-an, hari ini close di 3570. Nanti setelah kita bahas Big Bang, kita bahas
trik averaging down-nya ya, agar teman-teman juga semakin paham nih. Dan ada distribusi untuk BNI juga guys hari ini dari PD dan juga BK, asingnya juga net sell tapi sebenarnya tidak begitu besar. Kita cek untuk BNI hanya 27,9 miliar saja. Sisanya yang besar ya guys ya. Untuk Bank Mandiri hari ini kita lihat ada koreksi 2,8% di 4.050 per saham, ada akumulasi dari AGAK ya. Ini lumayan oke lah untuk Bank Mandiri. Tapi overall market ya, overall saham masih turun nih. Bahkan hari ini Bank Mandiri pun ya saham-saham yang diakumulasi asing pun hari ini kompak turun. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini ada net buy 72 miliar. Angka net buy-nya tidak begitu besar, jadi belum termasuk tanda-tanda reversal yang kuat. Belum ya, belum ada reversal guys. Menurut saya pribadi karena saya melihat data yang secara fakta ya nyata terlihat itu dari money flow. Kalau misal money flow-nya masih jelek ya, kita tidak bisa berkata bahwa itu bagus gitu. Kita harus secara jujur mengatakan bahwa ini belum waktunya. Untuk BCA hari ini juga koreksi, bahkan koreksinya 5% ya, kembali menyentuh zona terendahnya. Dan kita lihat untuk BCA ada normal distribusi dari YUKZ dan juga BK guys. Jadi yang hari ini di net sell cukup besar adalah BRI dan BCA ya. Kalau misal kita lihat dari sisi big banks. Nanti kita bahas juga saham-saham yang menarik lainnya. Untuk BCA hari ini net sell di 686 miliar ya, cukup besar dibandingkan dengan kemarin. So, begini guys, kalau misal teman-teman mungkin di portonya masih ada big banks, ya teman-teman pastinya tidak akan mau ya dan tidak akan ikhlas untuk cut loss. Alasannya simpel, karena big banks-nya masih rutin bagi dividen. Meskipun dividen dari BCA itu kecil gitu ya, tidak sebesar BRI misalkan, tidak sebesar BNI dan Bank Mandiri. Nah, jadi gini guys, kemarin kita bahas ya. Kalau misal teman-teman sudah averaging down di 3.000, maka hindari averaging down di zona yang sama. Ya, meskipun itu dekat dengan support atau pas di support. Alasannya simple, karena kita belum tahu akan ada zona low yang lebih rendah dibandingkan low sebelumnya alias lower low. Kalau ada lower low, ya alias jebol support yang otomatis ini pasti jebol ya. Nah, ini kan kita harus averaging down lagi. So, ya range-nya juga jangan terlalu dekat. Misalkan ada potensi BRI turun misal ke 2.800. Coba kita cari supportnya guys ya. Kita ganti ke weekly time frame. Secara weekly time frame sebenarnya di 27 ya guys ya. Di 27.70 nih supportnya guys. Ini based on weekly time frame ya. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan mau cari area untuk averaging down ya bisa di sekitar 2770 sampai 2800. Itu pun kalau misal sudah ada tanda-tanda reversal. Ya meskipun lagi-lagi kita belum tahu ya apakah dia memang benar-benar akan naik ya, akan lanjut naik atau malah lanjut turun, guys. Ya, jadi koreksinya perlu kita lihat dulu apakah memang tekanan jualnya sudah habis dan berbalik menjadi optimis untuk naik dan optimis buy dari asing. Nah, itu yang perlu kita pantau juga. Karena ya selama rupiah kita melemah pasti akan sulit ya untuk IHSG kita bisa melonjak. Jadi BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA saya rasa belum ya guys ya, belum waktunya untuk bangkit. Dan ya kedepannya mungkin masih bisa terjadi area lower low. Jadi teman-teman pastikan ya kalau misalkan mau averaging down itu dilakukan secara bertahap. Ya, jangan all in ya guys ya, karena kita belum tahu nih turunnya sampai kapan, sampai bulan apa. Karena memang meskipun sell in May sudah berakhir, tapi rupiah kita masih berlanjut nih pelemahannya. Lalu next ada Bumi, kita akan bahas juga ya beberapa saham Bumi nih. Bumi diakumulasi asing guys hari ini sudah lumayan oke kalau misal kita hanya lihat dari sisi money flow, tapi secara teknikal turun ya 8% hari ini di 148 rupiah per saham. Jadi untuk Bumi ada akumulasi dari AK, BK dan juga ZP. Bumi net buy 240 miliar, kita cek juga BRMS guys. Yang tadinya net sell ya, ini mulai diakumulasi. BRMS juga ada net buy, meskipun tidak begitu besar, hanya 35 miliar aja. Lalu kita cek juga Dewa. Dewanya ada akumulasi ya, alias net buy 74,7 miliar.
Ya lumayan lah ya, guys, untuk, Bumi, BRMS, Dewa meskipun masih koreksi, ya masih turun karena memang marketnya juga sedang turun. Nah ini sudah mulai ada akumulasi asing. BRMS di 535 per saham, tepat di support minor, tapi kalau misal jebol ya hati-hati juga ya guys ya, jangan all in lah untuk, kondisi saat ini. Bahkan Dewa pun juga jebol support minor ya, jebol di bawah 330 nih untuk, Dewanya. Jadi ya belum ada kepastian sebenarnya untuk IHSG bisa naik karena di sisi lain meskipun ya kita melihat ada asing yang masuk, tapi di sini retail dan domestiknya panic selling guys. Baik di Bumi, BRMS, Dewa ya guys ya. Retail-retailnya panic selling ya. Teman-teman lihat ya ada MG, UXL ini saya rasa sih banyak yang cut loss nih. PD, X, CGR ya guys ya. Jadi ya begitulah kondisi market kita. Masih banyak ketidakpastian. Dari global juga masih panas sebenarnya kondisi geopolitik ya. So ya kita masih harus menunggu meskipun belum tahu nih kapan bisa naik tapi tetap akan kita pantau, akan kita lihat ya sebagaimana nantinya kalau misal ada tanda-tanda reversal ya kita infokan ke teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya guys ya. So untuk Adro hari ini koreksi 4,3% di 2180. Kalau misal teman-teman tanya nih, apakah banyak yang nyangkut di Adro? Wah banyak guys ya, meskipun saya sudah berulang kali mengingatkan, jangan beli harga tinggi, jangan beli harga tinggi, tapi ya tetap aja ada yang bernafsu beli gitu ya. Waktu itu sebenarnya ada rencana guys ya untuk bikin grup, ya sebenarnya sudah ada grup ya, tapi kalau di-review lagi grup itu sebenarnya lebih banyak yang bernafsu untuk buy gitu ya. Mencari saham-saham yang bagus untuk di-buy. Tanpa mereka memperhatikan saham-saham yang sudah ada atau kesalahan beli di harga tinggi. Nah, kalau misalkan disuruh cut loss, otomatis kan tidak ada suatu hal yang membuat tidak rela ya. Adanya ketidakrelaan untuk rugi gitu. Siapa sih yang mau rugikan? Nah, jadi serba salah juga guys ya. Kita mewanti-wanti tapi tetap eh, apa ya? Tetap hawanya itu ya ingin memborong saham. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur, ya baru bertanya lagi ini harus gimana. Kalau kita suruh cut loss kan gak mau juga gitu guys ya. Di keep juga turun terus gitu. Nah itu kan menjadi serba salah. Jadi ya tetap disclaimer on ya. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Adro, meskipun hari ini diakumulasi asing, tapi dia masih turun ya 4,3%. Asing hari ini net buy 103 miliar. Apakah akumulasi ini membuat Adronya ada potensi untuk naik? Ya bisa saja ya guys ya. Tapi tetap kita harus objektif nih melihat kondisi market dan rupiah kita. Kalau misal rupiah kita masih terus melemah ya, pastinya harga saham juga akan turun karena yang jualan ini domestik guys. Ya retail domestiknya panik selling. Di ADMR juga sama ya guys, LG yang di sini jualan cukup banyak, meskipun asingnya masuk 21 miliar, tapi harga sahamnya turun 10% di 1.305 per saham. Teman-teman mesti saya ingatkan ya, sebenarnya sudah sering saya ingatkan guys ya, bahwa Adro, ADMR, waktu di harga tinggi pun, saya ingatkan ke teman-teman, kalau harga sahamnya sulit naik, lebih baik take profit ya. Karena itu mengindikasikan bahwa harganya malah akan turun. Karena ya sudah di harga tinggi gitu guys. Kalau naik lagi ya alhamdulillah, tapi kalau turun ya artinya memang akan turun gitu. Jadi ya jangan denial ya kalau misalkan memang sudah kesulitan untuk naik, ada baiknya take profit karena kalau misal berbalik BEP atau malah berbalik rugi, itu yang pertama teman-teman rugi dan yang kedua teman-teman kehilangan cuan, ya kehilangan kesempatan untuk cuan seperti itu. Itu menurut saya lebih menyakitkan ya. Sudah cuan tapi tidak di take profit malah berbalik rugi. Nah itu guys. Lanjut ke AADI. AADI hari ini juga koreksi 3,9% di 8.000 per saham. Kita lihat AADI-nya ada net sell asing 14 miliar. Tapi di sini yang akumulasi adalah domestik ya, DX, KIDH yang masuk. Mendekati zona support di 7.800 ya, di zona sekarang ya saya rasa masih ada potensi untuk ke zona support selanjutnya di 6.700 sampai 7.000-an jika ternyata masih belum oke nih. Sebenarnya kita pun terhalang ya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus menekan sisi perusahaan penambangan. Ya, swasta-swasta penambangan ini teman-teman tahulah ya, pajak PT dan CV juga kan dinaikkan oleh pemerintah. Nah, itu juga akan membebani keuangan perusahaan.
Jadi satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kalau misalkan itu merugikan perusahaan, ya saham pasti akan terdampak. Lanjut ke Antam. Antam kita lihat juga dalam perjalanan turun hari ini anjlok 11,8% di 2.610 per saham. Saya lihat banyak ya yang masih hold di 3.700, 3.800. Pasti mereka itu tidak take profit guys, ketika di 4.200 mereka tidak mau take profit. Kenapa? Karena cuannya tipis. Ya alasannya cuannya tipis, padahal ya itu kesempatan untuk exit dan bisa ambil lagi di harga bawah. Jadi terkadang gini ya, orang-orang itu terkadang lupa guys, bahwa ketika mereka punya keuntungan setipis apapun, ada peluang untuk beli lagi gitu. Karena market kita kan volatil nih, tidak tidak selalu naik gitu ya. Market kita ada turunnya juga, bahkan turunnya pun ya kita lihat lebih parah. Jadi, kalau misalkan kita berinvestasi di market yang volatil, jangan takut ketinggalan kereta, pasti akan ada kesempatan untuk beli lagi. Antam hari ini net sell ya, asing di 106 miliar, asingnya net sell. Setelah kemarin net buy, jadi ya impas guys ya, karena berbalik net sell. So, kita lanjut ke PTRO guys. Untuk PTRO hari ini mengalami koreksi 14,3% di level 4.110 per saham. Dan ya ada distribusi juga dari LGPD dan asing juga net sell 31 miliar. Kita cek untuk saham brand ya, sekalian untuk saham konglonya brand tertahan guys, hari ini naik tipis 0,9% di 4.160. Nah, ini kesempatan juga nih untuk teman-teman yang mungkin mau take profit ya, karena masih dikasih kesempatan. Untuk Tepia hari ini turun kembali guys, anjlok 15% di level 1.615 per saham. Nah, ini kenapa kita sarankan kemarin untuk jangka pendek dulu ya, karena marketnya masih belum stabil, ya masih volatil, masih banyak isu lah yang negatif untuk Indonesia. Hari ini ada distribusi asing 360 miliar. Nah, teman-teman bisa lihat ya guys ya, kita langsung saja rekap guys. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, meskipun ya secara kenaikan ini semuanya rata-rata turun ya guys ya, hanya brand aja nih naik 0,9%. Ada Bumi, MDKA Adro, lalu ada Emas, Aman, Dewa, lalu ada Bank Mandiri, Tins, Inco, Medco, Indi, Brand, BRMS, BRPT, NCKL, MBM, Abul, Arci, dan ADMR. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada BCA, BRI, Tepia, DSSA, Antam, Cuan, ISAT, AMRT, lalu ada PTRO, BBNI, INDF, UNTR, TOWR, Unilever, Cimori, Cepin, ICBP, AADI, dan Telkom. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.